Assalamualaikum peserta didik hebat kelas 8 dari SMP Negeri 1 Pakuan Ratu. Bertemu lagi dengan Ibu Nur pada pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Di masa pandemik ini, tetaplah jaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan. Usahakan selalu berada di dalam rumah dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, terlebih dahulu silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi daftar hadir melalui WhatsApp group. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu KD 3.8 menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.8.1 menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi, 3.8.2 menyimpulkan struktur fisik dan struktur batin teks puisi. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu setelah membaca teks puisi, siswa mampu menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks puisi, siswa mampu menyimpulkan isi puisi dengan benar. Pengertian teks puisi. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab pengertian teks puisi? Ibu yakin kalian semua masih ingat apa itu teks puisi. Karena di kelas 7 kita juga sudah belajar tentang teks puisi. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, irama, metrum, serta penyusunan larik dan bait. Puisi merupakan ide, pikiran, dan perasaan seseorang mengenai suatu hal yang diungkapkan melalui rangkaian kata-kata yang indah. Peserta didik yang hebat, mari kita belajar tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Teks puisi dibangun oleh dua struktur. Yang pertama, struktur fisik. Struktur fisik adalah unsur pembangun yang nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik terdiri dari 6 macam. Yang pertama, tipografi atau bisa disebut juga dengan perwajahan puisi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Yang kedua, diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya, karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata namun mengungkap banyak hal. Yang ketiga, imaji, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasa. Yang keempat, kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap oleh indrawi yang memungkinkan munculnya imaji kata-kata berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contohnya ada kata rawa-rawa yang melambangkan tempat kotor. Yang selanjutnya yaitu majas. Majas adalah bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Contohnya, majas personifikasi menganggap benda mati menjadi hidup. Struktur bangun yang kedua yaitu struktur batin. Struktur batin ini terdiri dari yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar seorang penyair untuk mengarang. Yang kedua yaitu rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga, nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui,
mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengarnya. Agar kita bisa lebih memahami unsur-unsur pembangun teks puisi, marilah kita bersama-sama menganalisis struktur pembangun yang ada di dalam teks puisi. Di sini Ibu mengambil satu teks puisi berjudul Hujan Bulan Juni, karyanya Sapardi Djoko Damono. Yang akan kita analisis pertama yaitu struktur fisik. Struktur fisik di dalam teks puisi ini ya ada tipografi. Tipografi ini dilihat dari perwajahan teks puisi ini. Pengarang secara konsisten menulis di dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua yaitu ada imaji. Imaji dilihat dari kata dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Kata rintik ini identik dengan imaji pendengaran karena hujan bisa kita dengar. Kepada pohon yang berbunga itu termasuk ke dalam imaji penglihatan. Yang selanjutnya yaitu diksi. Diksi di sini pilihan kata yang dipilih oleh penyair yaitu ada kata tabah, ada kata bijak, ada kata arif. Selanjutnya yaitu majas. Majas yang dominan di dalam teks puisi ini yaitu majas personifikasi. Dilihat dari kata pada setiap bait di baris pertama dan kedua. Tak ada yang lebih tabah dari hujan buni. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Di sini penyair menggunakan majas personifikasi yang ditandai dengan kata tabah, bijak, arif. Semua ini termasuk sifat yang harus dimiliki oleh manusia. Tetapi ini dikaitkan dengan bulan, seolah-olah bulan itu memiliki sifat arif, bijak, tabah. Yang selanjutnya yaitu ada rima. Rima itu bisa kita lihat pada kalimat dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon berbunga itu. Di sini yang lebih dominan yaitu terdapat pengulangan huruf R. Baiklah anak-anak hebat, selanjutnya kita akan menganalisis struktur batin yang ada dalam puisi Hujan Bulan Juni. Yang pertama yaitu tema. Tema puisi Hujan Bulan Juni adalah cinta terpendam yang tak terungkapkan. Yang kedua, perasaan. Perasaan penyair yang tampak dalam puisi Bulan Juni adalah perasaan orang yang sabar. Yang ketiga, nada. Nada puisi Hujan Bulan Juni adalah kegetiran. Yang keempat, amanat. Amanat puisi Hujan Bulan Juni adalah semua orang harus mempunyai sifat tabah, arif, dan bijak, meskipun segala sesuatu tidak menyerupai apa yang diharapkannya. Ayo berlatih. Agar kalian lebih memahami lagi unsur-unsur pembangun teks puisi, silahkan tuliskan analisis struktur fisik dan struktur batin teks puisi tersebut. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam menganalisis, silahkan kalian WA Ibu Nur atau WA di grup dan bisa berdiskusi dengan teman yang ada di dalam grup kelas kalian. Bagi yang sudah, silahkan foto jawabannya kirim ke WA grup. Terima kasih peserta didik yang hebat. Semoga dengan pelajaran yang kita peroleh hari ini, suatu saat kalian bisa menjadi seorang penyair yang terkenal. Bye. Sampai jumpa di minggu depan pada pelajaran teks eksposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.